Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 13 Juni 2022, kita merayakan pesta wajib Santo Antonius dari Padua, imam dan pujangga gereja. Injil hari ini diambil dari Matius bab 5 ayat 38 sampai 42. Sebagai anak-anak Allah, kita diingatkan supaya hidup saling mengasihi dan bersatu sebagai saudara. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau memberi kami seorang santo, yaitu Santo Antonius dari Padua. Semoga contoh hidupnya, khususnya dalam hal berdoa, bekerja, dan berkhotbah, senantiasa menjadi inspirasi hidup kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah hidup saling mengasihi dan bersatu sebagai saudara. Hari ini Gereja Katolik memperingati pesta Santo Antonius dari Padua, yang lahir di Lisabon, Portugal tahun 1195 dan diberi nama Ferdinand. Sejak masa mudanya, ia sangat tertarik pada doa, studi, dan pekerjaan-pekerjaan rohani bagi kepentingan jiwa-jiwa. Ia masuk Ordo Santo Agustinus dan ditabiskan imam. Setelah beberapa tahun berkarya, ia pindah ke Ordo Saudara-saudara Dina atau Fransiskan, terdorong oleh teladan para martir Fransiskan, dan mendapat nama baru Antonius. Sebagai seorang Fransiskan muda, Antonius dikirim ke Afrika, tetapi karena kesehatannya terus terganggu, ia kembali lagi ke biara pusat. Selain kegiatan doa dan belajar, ia dengan senang hati mengerjakan tugas-tugas rumah yang paling hina. Sebagai seorang imam, dia selalu membawakan khotbah yang sangat menyentuh hati banyak pendengar. Khotbah-khotbahnya sangat bermanfaat, sangat bernafaskan ayat-ayat kitab suci yang mengena dan jitu.
Banyak orang bertobat karena khotbahnya. Ia meninggal dalam usia 36 tahun. Banyak orang beriman meminta bantuannya untuk mendoakan mereka. Mujizat-mujizat terjadi berkat doanya. Sri Paus Pius ke-12 meresmikan penggelaran Antonius sebagai pujangga gereja. Kita memohon padanya untuk selalu mendoakan kita. Yang harus kita pelajari dari kehidupannya adalah yang pertama, ketekunan dalam berdoa. Yang kedua, rajin bekerja. Dan yang ketiga, mewartakan Injil Tuhan yang bernafaskan ayat-ayat kitab suci. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus mengajar kita untuk mengasihi dan mendoakan mereka yang menyakiti hati dan perasaan kita. Yesus bersabda, "Kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu." Mengapa Yesus meminta kita berbuat baik kepada orang yang menyakiti hati kita? Bukankah itu bertentangan dengan kodrat kita untuk melawan yang berbuat jahat kepada kita? Sanggupkah kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kodrat kita? Yesus dengan hormat meminta kita untuk mendoakan dan mengasihi orang yang menyakiti hati kita, agar dia bisa bertobat dan berbalik kepada Tuhan dan selamat. Kebaikan kita bisa menjadi inspirasi bagi orang jahat. Tetapi kalau gigi ganti gigi, mata ganti mata, maka kejahatan akan semakin buruk. Dan pada akhirnya kita alami bencana. Bersama Tuhan, pasti kita mampu menjalankannya. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita mohon Santo Antonius dari Padua, imam dan pujangga gereja, dan Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita, agar kita mampu mengikuti ajaran dan perintah Tuhan dengan penuh tanggung jawab, sehingga pada akhirnya kita boleh hidup saling mengasihi, dan bersatu sebagai saudara. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.